Halo semuanya, hari ini kelompok kita akan membahas mengenai teori ekonomi neoklasik. Nah, sebagai pembukaan, kita harus juga memahami bahwa teori ini adalah penyempurnaan dari ekonomi klasik yang lahir di akhir abad ke-19 melalui revolusi marginal. Tokoh seperti Alfred Marshall memperkenalkan cara pandang baru, yaitu ekonomi bukan lagi soal produksi semata, tetapi soal perilaku manusia dalam mengambil keputusan di tengah keterbatasan sumber daya. Nah, di sini, setiap individu dan perusahaan dianggap sebagai individu rasional yang berusaha memaksimalkan kepuasannya atau utilitas mereka. Ini dia yang menjadi fondasi mikro yang nantinya akan mengubah arah kebijakan pembangunan dunia di era 1980-an. Bagaimana keputusan individu ini bekerja dalam sistem? Jawabannya adalah pasar bebas. Dalam pandangan neoklasik, pasar adalah mekanisme alokasi sumber daya yang paling efisien melalui interaksi permintaan dan penawaran. Kita mengenal konsep efisiensi Pareto, di mana alokasi dikatakan optimal jika tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Sesuai argumen Friedrich Hayek, pasar adalah sistem penghubung informasi yang sangat kompleks dan mustahil digantikan oleh komando pusat pemerintah. Oleh karena itu, harga harus dibiarkan bergerak alami sebagai sinyal ekonomi. Memasuki tahun 1980-an, teori ini naik ke level kebijakan negara melalui gerakan kontra-revolusi neoklasik yang dipelopori oleh Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Intinya adalah menggugat model statis yang terlalu bergantung pada pemerintahan. Mengapa? Karena menurut teori pilihan publik, politisi dan birokrat juga manusia rasional yang mengejar kepentingan pribadi, bukan sekedar pelayanan publik saja. Hal ini memicu fenomena rent-seeking dan korupsi yang justru menghambat pembangunan. Maka solusi utamanya adalah dengan deregulasi, pengalihan kepemimpinan, dan peniadaan campur tangan pemerintah yang berlebihan. Namun neoklasik tidak sepenuhnya anti pemerintah. Dalam varian pendekatan ramah pasar, market-friendly approach, diakui bahwa pasar di negara berkembang seringkali tidak sempurna atau mengalami kegagalan pasar atau market failure. Berdasarkan World Development Report tahun 1991, pemerintah tetap punya peran krusial namun terbatas. Perannya adalah menyediakan barang publik seperti pendidikan dasar, kesehatan, dan infrastruktur fisik seperti jalan tol atau pelabuhan guna mendukung sektor swasta. Jadi pemerintah bertugas menciptakan lingkungan yang kondusif, bukan menjadi pemain utama di pasar. Oke, secara sistematis kekuatan teori ini dirangkum dalam model pertumbuhan neoklasik Robert Solow menggunakan fungsi Y sama dengan alfa dikali AL pangkat 1 min alfa. Solow menjelaskan bahwa output ekonomi dihasilkan dari modal atau yang biasa disebut K, tenaga kerja disebut L, dan efisiensi teknologi disebut A. Akumulasi modal melalui investasi memang penting untuk pertumbuhan jangka pendek, namun dalam jangka panjang, ekonomi akan mencapai titik jenuh atau steady state jika tidak ada inovasi. Oleh karena itu, teknologi adalah faktor paling penting untuk terus mendorong standar hidup. Inilah alasan mengapa deregulasi perdagangan dan investasi asing sangat penting bagi transfer teknologi ke negara berkembang. Poin menarik dari model ini adanya catch-up effect atau konvergensi. Negara berkembang punya peluang tumbuh lebih cepat karena investasi di sana memberikan timbal balik yang lebih tinggi daripada di negara maju yang sudah jenuh. Selanjutnya yaitu kelebihan dari teori ekonomi neoklasik atau advantages of neoclassical economics. Yang pertama itu systematic and mathematical, easy to use in economic models. Artinya, teori neoklasik ini sistematis dan matematis karena mudah digunakan dalam model ekonomi. Yang kedua, explains market mechanisms, efficient in explaining prices and resource allocation. Artinya menjelaskan mekanisme pasar, serta efisien dalam menjelaskan harga dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, serves as a basis for economic policy. Also can be used in policies such as investment, trade, also development. Artinya, ekonomi neoklasik ini dapat digunakan sebagai basis kebijakan ekonomi dan dapat digunakan dalam kebijakan investasi, perdagangan, serta pembangunan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu long-term relevance, explaining sustainable economic growth.
Artinya, ekonomi neoklasik ini memiliki relevansi jangka panjang, dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Selain itu, ada juga kelemahan dan kritik dari ekonomi neoklasik atau shortcomings and criticisms of neoclassical economics. Yang pertama, overly idealistic assumptions, unrealistically perfect rationality. Artinya, ekonomi neoklasik ini memiliki asumsi yang terlalu ideal sehingga rasionalitasnya itu terlalu sempurna dan tidak realistis. Yang kedua, ignore social factors by failing to consider culture, inequality, and social institutions. Artinya, ekonomi neoklasik ini mengabaikan faktor sosial, sehingga tidak mempertimbangkan budaya, ketimpangan, serta institusi sosial. Yang ketiga, failure to predict crisis, inability to explain real economic crisis. Artinya, ekonomi neoklasik ini memiliki kegagalan dalam memprediksi krisis, sebab kurang mampu menjelaskan krisis ekonomi di dunia nyata. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu economic inequality due to a focus solely on efficiency, not distributive justice. Artinya, ekonomi neoklasik ini memiliki ketimpangan ekonomi karena hanya terfokus pada efisiensi, bukan keadilan distribusi. Namun, sebagai penutup, kita harus tetap kritis. Joseph Stiglitz mengingatkan bahwa pasar bebas tanpa institusi hukum yang kuat bisa memicu krisis. Pasar memang mesin pertumbuhan yang kuat, tapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan negara tersebut. Tantangan kita sekarang bukan memilih pasar atau pemerintah, tapi bagaimana menyelaraskan keduanya untuk pembangunan yang inklusif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mantap.